Oh, iya. Iya. Sayang. Ya. Ini tiket yang kamu minta untuk aku bayarin, aku udah bayar. Tapi kok namanya bukan nama aku ya? Kok Lukman ya? Coba lihat tiketnya. Sayang. Aku nanya sama kamu. Itu yang harusnya pergi sama kamu kan aku, sayang. Kok itu Lukman ya? Iya tadinya gitu, tapi nggak jadi. Gue udah berubah pikiran. Karena sekarang gue udah punya pacar yang lebih kaya daripada lo. Sayang. Kamu bercanda kan? Enggak. Mulai sekarang hubungan kita kelar sampai di sini. Kita putus. Bye. Cindy. Tunggu Cindy. Kamu tuh tadi ngomong apaan sih? Dengerin aku. Ya. Apapun yang terjadi aku gak mungkin putus sama kamu. Aku udah ngelakuin apapun yang kamu minta. Aku udah berikan semuanya. Terus kamu putus sama aku sekarang. Ih, lepasin! Dengerin aku. Kamu mau ngetes aku kan sekarang? Lepasin! Mau gue tampar lagi? Lo tuh emang gak punya pikiran apa ya? Gue itu gak pernah cinta sama lo. Gue cuma cinta sama uang lo. Dan selama ini gue pacaran sama lo. Gue cuma pure manfaatin lo, ngerti? Dan sekarang lo gak punya apa-apa kan? Rumah udah lo jual. Ya gue cari yang lain lah. Yang lebih kaya jauh dari lo. Ngerti? Sayang. Cindy. Enggak. Aku nggak mau putus dengan Cindy. Apapun yang terjadi, Cindy harus balik dengan aku sekarang. Semua harta kita udah habis dijual sama Kak Indra buat perempuan matre itu, Kak. Terus kata Jenny temen aku kalau kakaknya mau nikah sama Cindy. Yang artinya Cindy bakal ninggalin kakak. Ya Allah, benar-benar perempuan iblis. Kak Roy, terus gimana nasib temen aku, Kak? Kalau misalnya dia berakhir kayak aku gimana? Dia juga udah gak punya orang tua, dan dia juga tinggal sama kakaknya, sama kayak aku. Lepasin! Gue itu gak pernah cinta sama lo. Gue cuma cinta sama uang lo. Memang perempuan itu sudah meninggalkan kakak kamu. Karena dia sudah gak punya apa-apa. Dan dia sudah jalan sama yang baru. Yang lebih kaya. Kasihan Jenny. Pasti kakaknya udah diguna-gunain kayak Kak Indra. Gak apa-apa. Karma baik itu ada. Kalau orang berbuat jahat, karma buruk akan kembali kepada pelakunya. Jadi kita tunggu aja. Apa-apaan kalian semua tidur di sini? Pergi kalian! Sampai kapanpun kami nggak akan pergi dari sini. Walaupun kami harus tidur di luar, Pak. Karena bagi kami rumah ini tetap rumah kami. Jangan sampai saya panggil security ya untuk ngusir kalian ya. Hah? Pergi kalian sekarang! Kami nggak akan pergi. Iya, ini rumah kami. Terserah kalian mau bilang ini rumah kalian atau bukan. Yang jelas kalian nggak bisa tinggal di sini. Sampai kalian balikin semua uang saya. Ya, saya nggak peduli kalian mau mati kedinginan di luar. Terserah. Kita hadapin semuanya sama-sama ya. Kita nggak boleh takut. Tapi kenapa hidup kita jadi kayak gini, Kak? Kita jadi gembel kayak gini.
Semoga masalah ini cepat selesai. Besok kita akan ke kantor polisi. Kita akan bikin laporan kalau kita nggak pernah menandatangani surat jual beli rumah ini. Selamat pagi, Mbak. Pagi. Kami mau bertemu penghuni yang bernama Indra Luki. Mampus gue. Mereka pasti mau nangkap gue gara pemasang surat sertifikat tanah. Ini pasti kerja Kak Mita ini. Kak Mita yang ngelapor aku ke kantor polisi pasti. Kamita, Maya, kalian lebih baik tinggal di rumah aku aja daripada tinggal di sini. Kalian tidur di luar. Roy, rumah ini masih milik keluarga kami. Aku nggak boleh nyerah, aku harus bertahan untuk rumah ini. Bagus. Hebat. Ternyata kakaknya lapor ke kantor polisi. Karena kamu udah menyalahgunakan surat rumah ini. Kamu ngejual rumah ini tanpa persetujuan aku sama Maya. Kita itu udah putus. Gue bilang jangan pernah ganggu kehidupan kita berdua lagi. Indra! Indra sudah kehilangan semuanya. Kamu sekarang sadar kan? Cindy itu cuma memanfaatin kamu. Dia pergi ninggalin kamu setelah kamu habis dan kehilangan semuanya. Tahu dari mana kamu? Aku bisa baca lewat mata batinku. Kamu udah bersih. Sudah nggak ada lagi guna-guna dalam diri kamu. Apa gunanya aku sadar sekarang? Aku udah gak punya apa-apa sekarang. Aku udah kehilangan semuanya. Daripada aku masuk penjara, mendingan sekarang aku mati. Indra jangan ngomong gitu. Indra! Indra, kamu jangan gila, Indra. Indra, cukup. Aku udah kehilangan ibu, aku gak mau kehilangan adik aku juga. Cukup. Lepas. Mendingan sekarang aku mati dan aku menebus semua kesalahan aku. Indra. Jangan, Indra. Indra, kau pikir dengan kamu mengakhiri hidup kamu seperti ini, Tuhan akan maafin kamu? Kamu lihat kakak kamu. Dia sudah banyak berkorban untuk kamu. Harusnya kalian satu keluarga itu bersatu, saling dukung, saling melindungi. Aku benar-benar bersalah. Aku senang Kak Indra udah kembali lagi. Aku benar-benar menyesal. Aduh, bahagianya udah fitting terakhir pakai gaun pengantin. Abis ini gue bakalan nikah sama orang terkaya di muka bumi ini. Aduh. Jangan pikir kamu bisa lepas gitu aja ya atas apa yang kamu udah lakukan ke Indra. Adek sama kakak sama aja. Halu. Gue sama Indra itu udah putus. Indra udah ngakuin semuanya. Dia bilang dia jual rumah itu atas paksaan kamu. Jadi kamu siap-siap aja untuk dipenjara. Kamu jangan mimpi deh. Kamu jangan mimpi bisa tidur nyenyak dan jadi orang kaya. Lo punya bukti apa?
lo nggak akan bisa bawa gue ke penjara. Kita lihat aja nanti. Aku hancur, aku akan bikin kamu semakin hancur. Kasian ya, mungkin kamu nggak akan bisa pakai baju pengantin ini. Karena kamu akan mendekam dalam penjara. Berani-beraninya ya dia ngancem gue. Gue bakal habisin lo. Selamat lo nyusul ke makam ibu lo. Aku mau perempuan yang namanya Mita Lukito harus sampai celaka. Tidak boleh selamat. Dia harus mati. Karena dia yang telah menghancurkan mimpi aku. Aku masih belum kuat akibat serangan kemarin itu. Oh, jadi Mbah menolak 20 juta. 20 juta? Cash? Iya. Asal Mbah bisa turutin apa yang aku mau sekarang. Baiklah. Kalau begitu, saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mbah, kenapa nggak bisa? Diam kamu! Ini ada yang mencoba melindungi perempuan itu! Melindungi perempuan itu? Siapa? Lawan sekarang. Mbah, kenapa? Ya, saya akan coba lagi. Inna jana fi anakihim aglalan fayailal adqani fahum Dasar dukun nggak becus. Katanya dukun hebat. Tapi masa kayak gitu aja kalah? Saya sudah coba begini jin-jin saya, tapi semuanya mental. Balikin 20 juta saya. Tidak bisa. Balikin. Saya sudah separuh kerja. Kamu tidak seenaknya aja ngambil begitu saja. Saya nggak akan datang lagi ke tempat ini. Dasar dukun penipu. Jadi kamu mau melawan saya? Hah? Kamu akan celaka nanti! Kak Roy, kok berhenti sih? Ayo kita ketemenin ke Mita. Maya, kalau kuasa dari Yang Maha Kuasa akan selalu membentengi orang yang meminta pertolongan padanya. Kamu jangan takut. Aku lihat ada banyak makhluk gaib yang akan masuk ke tubuhnya Kakak Mita. Tapi semuanya mental karena keyakinan Kakak Mita. Yuk kita jalan. Kalau dukun itu nggak bisa bertindak, biar gue yang bertindak sendiri. Kita ke mobilnya Cindy. Kamita! Indra! Indra! Kak Indra! Kak Indra! Indra! Siapa pelakunya? Mobil itu, Roy. Hah? Kenapa gue harus nabrak ke Indra sih?
Harusnya kan gue nabrak Mita. Aduh. Hei! Indra. Rai! Ini mobil kenapa lagi nggak bisa nyala? Buka pintunya. Cindy? Indra, Indra. Kak Indra. 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 Indra bangun Indra. Ikutin kakak ya. La ilaha illallah. Ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Indra. 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 Kita harus ikhlas. Tapi Indra sudah melakukan karma baiknya. Dia melindungi orang yang dicintainya agar tetap hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Indra. Terus nasib kita sekarang kayak gimana, Kak? Ya, kita pasrah aja. Kakak akan cari kerja. Ya, mungkin rumah itu bukan rezeki kita. Kamita, ini ada surat dari pengacara buat kalian. Jika tanda tangan itu tidak sah, berarti perjanjian itu batal. Tapi Indra akan masuk ke dalam kasus penipuan. Alhamdulillah. Berarti itu artinya rumah itu balik lagi ke kita. Ya tapi kasihan sama Indra. Dia akan menderita di akhirat karena masalah ini. Maksud kakak? Rumah itu udah dibayarkan ke Indra. Dan kasihan orang yang udah membeli rumah itu kalau kita ambil lagi rumahnya. Tapi kita tinggal di mana, Kak? Udah, untuk sementara ini kita akan tinggal di kos. Kakak akan cari kerja dan kita akan mulai semuanya dari awal. Iya. Semoga langkah Kamita dan Maya dimudahkan oleh Tuhan. Amin.